Semangat pagi semuanya, apa kabarnya hari? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Di video saya yang pertama, di KD kita yang pertama hari ini, saya akan membahas mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan simak video ini dari awal sampai akhir. Nah, jadi konten materi pada KD kita yang pertama ini ada 4. Yang pertama adalah bagaimana nanti pengakuan negara lain terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua adalah pastinya karena ada proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena Belanda ingin merebut kembali Indonesia, maka terjadilah penolakan Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, nanti juga ada peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda hingga pada akhirnya nanti Indonesia diakui secara penuh oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang sebagai kekuatan utama pada masa Perang Dunia II karena sudah terdesak oleh sekutu dengan sebelumnya Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, akhirnya pada tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, ketika Jepang menyerah kepada sekutu, Jepang masih harus berada di Indonesia. Nah, Jepang itu tugasnya ngapain? Bukan menjajah lagi, tapi Jepang harus menjaga keamanan dan stabilitas Indonesia hingga sekutu datang ke Indonesia untuk mengambil alih. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah melewati berbagai desakan dan peristiwa, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tiba-tiba di bulan depan, pada September 1945, sekutu datang ke Indonesia untuk mengambil alih bersama Belanda dengan digandengi oleh Abney dan Nica. Mereka datang ke Indonesia untuk mengambil alih dan menolak proklamasi. Nah, mempertahankan kemerdekaan. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Indonesia pun pasti mendapatkan berbagai macam ancaman atau rongrong-rongan. Ancamannya itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ketika di sejarah Indonesia kalian akan mempelajari bagaimana ancaman dalam negeri, di kali ini kita akan membahas mengenai ancaman dari luar negeri, khususnya itu dari Belanda. Biasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, setidaknya ada 2 jalur yang ditempuh, yaitu dengan cara pertempuran fisik dan diplomasi. Nah, diplomasi dilakukan dengan berbagai macam cara, ada juga menggunakan perjanjian-perjanjian, dan yang paling penting dalam mempertahankan kemerdekaan agar diakui secara internasional adalah melakukan diplomasi dengan pengiriman diplomat-diplomat Indonesia ke negara-negara luar negeri agar mereka menggalang kekuatan dan pengakuan agar diakui secara internasional. Nah, kita ketahui bersama bahwa syarat berdirinya negara ada 4. Ada unsur konstitutif, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat adalah unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan ketika sidang PPK yang pertama, kedua, dan ketiga pada tanggal 18 sampai dengan 22 Agustus 1945. Unsur konstitutif sudah di tangan, tinggal bagaimana Indonesia agar mendapatkan pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari suatu negara lain itu sangat penting bagi negara-negara yang baru berdiri. Semakin banyak negara lain yang mengakui suatu negara, maka semakin kuat pula kedaulatan negara yang diakui dan semakin mudah akses negara tersebut dalam mempertahankan hubungan diplomatik, perdagangan, dan kebudayaan dengan negara-negara yang mengakuinya di seluruh dunia. Ketika nanti kita mendapatkan pengakuan dari negara lain, jangan harapan negara tersebut dapat menolong kita, membantu kita ketika Indonesia menghadapi ancaman. Contohnya tadi ketika Indonesia mendapat ancaman dari Belanda, ada banyak kekuatan atau bantuan-bantuan dari luar negeri agar konflik Belanda dan Indonesia dapat terselesaikan. Ini pentingnya pengakuan itu dari akibat dan fungsi. Nah, pengakuan negara yang hari ini saya bahas ada 2, yaitu pengakuan negara Mesir dan pengakuan negara India. Di submateri selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Yang pertama saya bahas adalah pengakuan dari negara Mesir. Apa sih yang melatar belakangi negara Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah persamaan agama, yaitu bahwa agama yang ada di Indonesia mayoritas dan agama mayoritas di Mesir sama-sama, yaitu mayoritas negara Islam. Yang kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Biasanya orang-orang Indonesia ini
menuntut ilmunya ke Universitas Al-Azhar di Kairo sana. Dan yang ketiga adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab. Sebagai negara yang bermayoritas Muslim pasti menjalankan syariatnya, yaitu dengan melakukan haji ke Arab. Dan yang keempat adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Nah, bagaimana sih prosesnya negara Mesir mengakui Indonesia? Yang pertama adalah karena memang ada peranan, yang paling penting adalah peranan mahasiswa Indonesia yang belajar di negara-negara Arab, khususnya yaitu di Mesir. Biasanya mereka belajar di Universitas Al-Azhar Kairo dan Universitas Zain Hasan. Kalau di Irak, mereka belajarnya di Universitas Imran Rashidi dan negara Arab. Nah, bagaimana peranannya? Peranannya itu mahasiswa ditunjukkan dengan menanamkan bibit kemerdekaan melalui media massa yang ada di Arab. Nah, biasanya nanti para mahasiswa Indonesia ini mengetik atau membuat berita di koran-koran Arab agar tujuannya apa? Menarik simpati negara-negara Arab dapat mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah itu nanti direspon juga oleh pemerintah Indonesia dengan mengirimkan diplomatnya yang pertama ke Mesir pada tanggal 7 April 1946. Nah, diplomat Indonesia yang datang ke Mesir yang pertama adalah Suwandi. Suwandi datang ke Mesir untuk menyampaikan rasa terima kasih ke Indonesia karena Liga Arab memberikan dukungan pada kemerdekaan Republik Indonesia dan akan tetap memberikan dukungan sampai Republik Indonesia benar-benar diakui kemerdekaannya. Nah, setelah itu nanti Indonesia membuat panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri. Nah, panitia pusat ini diketuai oleh Haji Agus Salim. Nah, Pak Haji Agus Salim ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya diplomasi agar kemerdekaan Republik Indonesia bisa diakui. Nah, apa yang dilakukan oleh Haji Agus Salim? Haji Agus Salim gencar mengenalkan Indonesia ke luar negeri. Dari Kairo, Haji Agus Salim meneruskan misinya ke Suriah, ke Transjordania, Irak, dan Lebanon. Nah, selain Haji Agus Salim memperkenalkan Indonesia ke luar negeri, dibantu juga dengan rekannya yaitu Haji Rashidi. Nah, Haji Rashidi dia mengenalkan Indonesia ke negara Arab lainnya seperti di Arab Saudi dan negara Yaman. Setelah itu nanti pemerintah Indonesia akhirnya mendatangi Mesir, yaitu diwakili oleh Sultan Syahrir dan Soekarno. Nah, kunjungan ini merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih Indonesia kepada Mesir. Dan dari situ nanti akhirnya Mesir mendorong negara-negara di Arab untuk membantu perjuangan Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaannya. Jadi Liga Arab memberikan pengakuan kepada Indonesia, salah satunya karena memang bantuan dari Mesir. Nah, bagaimana peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan? Yang pertama adalah dari peran organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimin yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna. Yang kedua adalah aksi pemuda Mesir yang berdemo di kedutaan besar Belanda di Kairo. Dan yang ketiga adalah Mesir mengirim delegasinya yang bernama Abdul Munim ke Yogyakarta dalam rangka untuk memberikan dukungan kemerdekaan Indonesia. Lalu juga Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada 18 November 1946. Nah, di situ juga nanti ada perjanjian persahabatan antara Haji Agus Salim dan yang mewakili Indonesia dan Pamino Kashi Pasha yang mewakili Mesir pada tanggal 10 Juni 1947. Nanti Menteri Luar Negeri Mesir di bawah kabinet Ahmad Tasyaba Pasha mengirim nota resmi ke Belanda yang berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia. Bagi Belanda, Mesir ini merupakan suatu negara yang sangat berpengaruh bagi perekonomian Belanda. Jadi dengan harapan Mesir dan Belanda mempunyai hubungan yang baik, ketika Mesir meminta permintaan untuk menghentikan aksinya di Indonesia, harapannya Belanda mau melakukannya. Nah, selain melakukan diplomasi, ada juga aksi-aksi yang dilakukan oleh Mesir. Aksinya itu adalah pemboikotan oleh para buruh di pelabuhan Port Said dan terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda. Nah, sebelum ada aksi pemboikotan tersebut, ada sebuah rapat umum dari organisasi dan parpol di Mesir. Nah, pada rapat itu dihadiri oleh Presiden Habib Bourguiba dari Tunisia dan pemimpin Maroko yaitu Alal Al-Fashi. Nah, dari pertemuan tersebut akhirnya disepakatilah sebuah kesepakatan. Kesepakatannya berisi yang pertama adalah pemboikotan barang-barang buatan Belanda di seluruh negara Arab. Yang kedua,
pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Belanda. Yang ketiga adalah penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal dan pesawat Belanda. Dan yang terakhir adalah pembentukan perangkatan kesehatan untuk menolong korban agresi Belanda. Nah, kesepakatan ini diharapkan agar Belanda dapat mengkaji ulang kegiatan aksinya di Indonesia dan menghentikan aksinya di Indonesia. Seperti itu. Setelah Mesir, negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara India. Apa sih yang melatar belakangi India mengakui kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah persamaan kebudayaan. Bahwa di Indonesia dan India ada kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari kebudayaan Hindu dan Buddha. Yang kedua adalah persamaan nasib. Indonesia dan India merupakan negara yang sama-sama dijajah dan ingin merdeka dari kolonialisme Eropa. Dan yang ketiga adalah hubungan dekat antara pemimpin negara, yaitu Jawaharlal Nehru, pemimpin India, dan Muhammad Hatta dari Indonesia. Bagaimana prosesnya? Jadi prosesnya itu dari semangat dari para pelajar Indonesia yang ada di India. Nah, para pelajar di India ini membentuk sebuah organisasi yang bernama PPII, yaitu Persatuan Putra Indonesia di India. Nah, tujuan dibentuknya organisasi ini adalah membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat. Nah, selain itu, PPII juga memiliki tugas yaitu meyakinkan pemimpin India agar mengakui kemerdekaan Indonesia. PPII juga membentuk sebuah balai yang bernama Balai Penerangan yang bertugas menyiapkan, membuat buletin serta brosur-brosur dalam bahasa Inggris, Urdu, dan Indonesia tentang segala sesuatu yang terjadi di Indonesia yang kemudian nanti dilanjutkan ke media massa dan pers di India dan nantinya dapat diteruskan ke perwakilan India yang ada di London. Nah, di situ juga nanti PPII bekerja sama dengan Persatuan Pemuda Indonesia yang merupakan anggota 700 pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Belanda dan nanti mereka melakukan aksi mogok. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Indonesia agar India mau mengakui kemerdekaan Indonesia? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah diplomasi Sultan Syahrir. Jadi Sultan Syahrir ini mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India pada tanggal 18 Mei 1946. Nah, diplomasi Sultan Syahrir ini adalah dikenal sebagai sebuah diplomasi beras. Jadi Indonesia memberikan bantuan 500.000 ton padi untuk dikirimkan ke India. Karena pada saat itu India sedang mengalami kekurangan pangan. Akhirnya Indonesia yang pada saat itu memang lebih padinya mengirimkannya kepada India. Nah, bagaimana pengirimannya itu? Nanti pengirimannya itu terjadi di pelabuhan-pelabuhan dari Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi. Nah, diplomasi ini ditandatangani oleh dua pihak, Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda yang diwakili oleh KL Punjabi. Nah, dari tindakan diplomasi Sultan Syahrir ini menggugah hati India dalam rangka mengakui kemerdekaan Indonesia dengan cara mengundang Syahrir dan Muhammad Hatta ke New Delhi, India untuk menghadiri konferensi Inter-ASEAN. Nah, dalam konferensi Inter-ASEAN ini yang terjadi tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947, akhirnya Syahrir diberikan kesempatan untuk berpidato yang isinya adalah pertama, politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif, yang artinya adalah bebas tidak memihak blok apapun, dan aktif artinya adalah aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Yang kedua adalah bangsa-bangsa Asia harus bersatu demi kepentingan bersama, dan yang ketiga adalah menjalin persahabatan dengan bangsa lain. Itu namanya diplomasi Sultan Syahrir atau diplomasi beras. Selain Sultan Syahrir, diplomasi juga dilakukan oleh Muhammad Hatta. Dilakukan dengan cara Muhammad Hatta bertemu dengan Perdana Menteri India yaitu Jawaharlal Nehru untuk meminta bantuan senjata. Namun sayangnya diplomasi yang dilakukan oleh Muhammad Hatta ini tidak berhasil karena senjata yang ada di India bukan dipegang oleh orang-orang India, tapi dipegang oleh negara yang masih menguasai India pada saat itu, yaitu negara Inggris. Nah, setelah Indonesia melakukan diplomasi ke Indonesia, akhirnya India pun
berperan dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Apa perannya dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama adalah mengirimkan obat-obatan ke Indonesia. Karena pada saat itu kan memang karena agresi militer Belanda memerlukan obat-obatan, maka nanti India mengirimkan obat-obatan ke Indonesia. Selain itu, India juga merupakan negara produsen kain terbesar, salah satu produsen kain terbesar di dunia. Nah, akhirnya nanti India mengirimkan kain kepada Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan pakaian warga Indonesia. Karena pada saat itu memang Indonesia masih sangat sedikit yang memiliki pakaian yang layak akibat dari dampak penjajahan Jepang. Yang kalian kita ketahui bersama bahwa orang Indonesia ketika menggunakan pakaian mungkin dari karung goni. Karena memang saking susahnya hidup di zaman penjajahan Jepang. Akhirnya nanti India mengirimkan obat-obatan dan kain sebagai bahan pakaian. Selain dari bantuan secara materi, ada bantuan secara diplomasi juga, yaitu dengan pada tanggal 31 Juli 1947, India bersama Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Dari tindakan tersebut, akhirnya PBB mengeluarkan resolusi yang tanggal 1 Agustus 1947 untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda melalui arbitrase, yaitu dengan penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga, itu arbitrase. Selain dari tadi, diadakannya juga konferensi Asia di New Delhi pada tanggal 20 sampai dengan 25 Januari 1949. Nah, konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon, Suriah, Saudi Arabia, Filipina, India, Myanmar, Yaman, dan Irak. Selain delegasi Asia, ada juga delegasi dari Afrika yang berasal dari Mesir dan Ethiopia. Konferensi ini juga dihadiri oleh utusan dari Australia, sedangkan Indonesia sebagai negara yang diundang dalam konferensi ini mengutus diplomatnya yaitu Dr. Sudarsono. Selain negara-negara peserta, ada juga negara-negara yang bertindak sebagai peninjau atau pengamat, hanya melihat saja, yaitu dari Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand. Nah, dari hasil konferensi tersebut, akhirnya ada sebuah seruan dalam rangka pengakuan kemerdekaan Indonesia. Seruan-seruan tersebut adalah meminta agar pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, meminta juga pembentukan pemerintahan ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949. Menyerukan juga bahwa tentara-tentara Belanda yang ada di Indonesia untuk segera ditarik. Dan yang terakhir adalah seruannya adalah meminta bahwa penyerahan kedaulatan pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950. Segitu video mengenai respon Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pengakuan negara Mesir dan negara India. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya kita masih melanjutkan mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa absen sama mengerjakan diskusi, serta silakan meninggalkan komentar, yaitu nama dan kelas di kolom komentar video ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.